Selamat berjumpa kembali dengan kami, channel Film Legenda Nusantara. Dalam channel ini, kami akan menyajikan cerita-cerita legenda, cerita-cerita sejarah Nusantara, kejayaan Nusantara. Semoga kita semua akan menyadari bahwa negara kita, Nusantara, adalah negara yang sangat luar biasa. Salam NKRI. Kemelut Blambangan bagian 129. Raden Wangsakartika, sudah lama kami mendengar akan nama besar mendiang Pangeran Pringgalaya sebagai seorang priagung, bangsawan agung, yang gagah perkasa dan setia kepada Mataram. Mungkin karena Andika terlalu mengejar kesenangan dunia, maka Andika mendatangkan kemarahan kepada Gusti Sultan dan menerima hukuman. Akan tetapi, saya kira sekarang ini saatnya bagi Andika untuk mencuci bersih nama dan kehormatan keluarga ayahanda Andika yang ternoda oleh perbuatan Andika yang lalu. Kalau Andika sekarang diam saja, bukankah hal itu akan menambah buruk dan mencoreng nama besar dan kehormatan mendiang ayahanda Andika? Marilah, Raden Wangsakartika, marilah kita bersama para pendekar membela kerajaan Mataram dan menentang Blambangan bersama sekutunya yang angkara murka. Biarpun ucapan Parmadi itu tajam, namun diucapkan dengan suara lembut dan agaknya baru sekarang Raden Wangsakartika mendengar ucapan seperti itu. Dia mengerutkan alisnya, berpikir dan wajahnya perlahan-lahan mulai berseri, kedua matanya bersinar dan dia pun mengangguk. Andika benar. Biarlah kalau perlu aku mengorbankan nyawa yang tak berharga ini untuk membersihkan nama dan kehormatan keluarga mendiang Kanjeng Rama. Tidak perlu mengorbankan nyawa, Raden, karena kita dapat saling bantu dan siapa bilang kalau nyawa Andika tidak berharga. Nyawa adalah milik Gusti Allah dan sudah sempurna sejak semula. Mari kita menghadap Kanjeng Adipati Pasuruan. Raden Wangsakartika tidak membantah dan mereka lalu menghadap Sang Adipati yang tentu saja menerima janji bantuan Raden Wangsakartika dengan gembira. Beberapa hari kemudian datanglah bala bantuan dari Mataram. Gegap gembita daerah Wonokitri itu dengan datangnya pasukan besar dari Mataram yang dipimpin sendiri oleh Pangeran Silarong sebagai senopatinya, dan Gandek Padurekso diberi kekuasaan oleh Sang Sultan untuk menjadi pengawas. Pangeran Silarong dibantu oleh beberapa orang senopati tua, yaitu Senopati Suro Antani dan Tumenggung Alap-Alap yang keduanya sudah berusia lebih dari 60 tahun. Setelah disambut dengan gembira dan hormat oleh Sang Adipati Pasuruan dan para senopati, Pangeran Silarong mengadakan rapat pertemuan dengan para senopati dan perwira. Hadir pula Raden Wangsakartika yang masih keponakan Pangeran Silarong. Pangeran ini merasa gembira melihat keponakan yang tadinya hanya mengumbar nafsu dan tidak mempedulikan urusan negara, kini mau membantu Mataram. Dalam pertemuan itu baru diketahui bahwa 2 kali utusan Pasuruan yang dikirim ke Mataram itu tidak sampai ke tempat tujuan dan terbunuh oleh orang-orang Blambangan di tengah perjalanan. Ketika mereka merencanakan penyerbuan balasan ke Pasuruan untuk merebut kembali kota kadipaten itu, tiba-tiba Raden Wangsakartika menghadap Pangeran Silarong dan berkata dengan suara lantang dan tegas, namun seperti menjadi kebiasaannya, tidak pakai basa-basi. Paman Pangeran, aku minta perkenan Paman untuk memasuki Pasuruan. Aku mempunyai hutang kepada Pasuruan, yaitu ketika Pasuruan diserbu para jahanam Blambangan, aku diam saja tidak ikut membela. Sekarang, aku hendak membayar hutangku, aku akan memasuki Pasuruan dan membikin kacau di sana. Aku tidak menjanjikan sesuatu, akan tetapi aku akan membawa hadiah untuk Andika semua. Pangeran Silarong mengerutkan alisnya. Dia mengenal keponakan ini sebagai seorang yang hidupnya tidak teratur, keluyuran dengan orang-orang jahat, tukang judi, mabuk-mabukan, pelesir dengan para wanita jalang. Dia khawatir kalau dia memberi persetujuan, Raden Wangsakartika malah akan membikin kacau rencana penyerbuan pasukannya ke Pasuruan. Wangsa, Andika hanya seorang diri, bagaimana mungkin akan mampu menghadapi sekian banyaknya prajurit dengan para senopati mereka? Aku khawatir usahamu itu bukan saja akan mendatangkan malapetaka bagi dirimu, akan tetapi juga akan mengacaukan rencana penyerbuan kita. Tidak, Paman. Andai kata aku gagal dan terbunuh sekalipun, aku tidak akan membuka rahasia pasukan Mataram kepada musuh. Bantah Raden Wangsakartika dengan suara mantap membayangkan kenekatan. Maaf, Paman. Pangeran, saya kira niat Raden Wangsakartika itu ada benarnya. Sebelum penyerbuan besar dilakukan, ada baiknya kalau terjadi kekacauan di sebelah dalam agar penjagaan dan pertahanan mereka menjadi lemah. Saya dan istri saya akan menemani Raden Wangsakartika menyusup ke dalam kota Kadipaten Pasuruan.
Pangeran Silarong sudah mengenal Parmadi dan Muryani, juga sudah mendengar akan kesaktian suami istri ini, maka dia pun mulai menaruh perhatian. Kalau Andika bertiga yang maju, memang lebih baik. Tetapi, kota Pasuruan kini telah menjadi benteng pasukan Belambangan, tentu dijaga amat ketat. Bagaimana mungkin Andika bertiga dapat memasuki kota ini tanpa ketahuan prajurit penjaga? Gusti Pangeran, kata Senopati Aryo. Hal itu mudah diatur. Anak Mas Parmadi telah minta nasihat kami dan ada sebuah jalan setapak yang dapat membawa mereka bertiga memasuki Pasuruan tanpa diketahui. Bagus, kalau begitu, Ananda Wangsa, dan kalian anak Mas Parmadi berdua, kami setuju kalau Andika bertiga hendak masuk ke sana, membikin kacau dan sekalian menyelidiki keadaan pertahanan mereka. Demikianlah. Setelah mendapat persetujuan, malam itu juga 3 bayangan orang, yaitu Raden Wangsakartika, Parmadi dan Muryani menyusup ke dalam kota Kadipaten Pasuruan melalui rawa-rawa dan dapat masuk tanpa ketahuan para prajurit jaga yang sama sekali tidak pernah menyangka bahwa ada orang yang dapat memasuki kota melalui jalan yang amat sukar dan berbahaya itu. Pasukan Belambangan yang menyerbu dan menduduki Pasuruan hanya merupakan sebagian saja dari seluruh pasukan gabungan di Belambangan. Memang, pada waktu penyerbuan, pasukan yang jumlahnya hanya belasan ribu orang itu sudah lebih dari 2 kali lipat jumlah pasukan Pasuruan. Namun dalam penyerbuan itu, pasukan yang terutama terdiri dari pasukan Bali yang dipimpin Panji Buleleng dan Macan Kuning, 2 orang senopati yang memimpin pasukan yang dikirim Raja Dewa Agung dari Gelgel, diperkuat pula oleh Bagawan Kalasrenggi, Kaladama, Kalajana, bahkan Tejakasmala juga ikut memperkuat karena mereka mengkhawatirkan kalau Pasuruan sudah diperkuat tokoh-tokoh sakti pembela Mataram. Setelah Pasuruan berhasil diduduki, 4 orang tokoh sakti ini kembali ke Belambangan. Pertahanan kota Pasuruan diserahkan kepada Panji Buleleng dan Macan Kuning dibantu oleh beberapa orang tokoh persekutuan Belambangan, antara lain Ki Sarwatama adik seperguruan Ki Sarwaguna, Ketua Dria Pawitra, Kiai Ngurah Pacung, Senopati dari Klungkung, Bali, pembantu Made Sukasada, Randu Japang, tokoh Madura, Kiai Kasmalapati tokoh Belambangan bersama muridnya Dartoko, dan beberapa orang tokoh lain. Persekutuan Belambangan itu tidak mengerahkan atau memusatkan seluruh pasukan mereka di Pasuruan karena mereka khawatir kalau pihak musuh, yaitu Mataram akan menyerang Belambangan lewat jalan lain. Mereka lebih mementingkan penjagaan dan pertahanan di Belambangan, dan hanya akan menggunakan sebagian, paling banyak separuh kekuatan pasukan mereka untuk melakukan serangan sampai ke Mataram. Panji Buleleng dibantu Macan Kuning yang memimpin pasukan yang menduduki Pasuruan, berbesar hati karena mereka diperlengkapi dengan 10 buah meriam dan 100 buah senapan sumbangan dari Kompeni Belanda melalui Satya Brata. Raden Wangsakartika sudah mengatur siasat bersama Parmadi dan Muryani sebelum mereka menyelinap ke dalam benteng Pasuruan. Maka, setelah berhasil menyelinap ke dalam benteng Pasuruan, mereka langsung saja menuju sasaran, yaitu 3 buah gudang terisi ransum tumpukan padi dan lain-lain. Ketika merebut Pasuruan, pasukan Belambangan merampas hasil sawah ladang rakyat di dusun-dusun dan mengangkut padi-padian itu dimasukkan ke dalam 3 gudang ransum. Yang bertugas menyelidiki keadaan pertahanan benteng Pasuruan adalah Parmadi. Maka ketika dia menyelinap ke sebuah di antara gudang-gudang itu, dan melihat seorang prajurit yang membawa tombak lewat seorang diri, dia menyergapnya dan membuatnya tidak berdaya dan tidak mampu berteriak. Parmadi lalu menghardik dengan bisikan, mengancam orang itu agar menceritakan kekuatan yang menjaga Pasuruan. Dengan menekan punggung prajurit itu, Parmadi membuat orang itu menggeliat kesakitan dan terpaksa mengaku dan menceritakan tentang kekuatan pasukan yang berada di situ.